Pokok pembahasan kita berawal dari surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan keimanan. Menunjukkan, kata para ulama, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala bicarakan adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga kita diingatkan dengan panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri kita dari api neraka adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka, kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah allimuhum addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama dan berikan hukuman, yaitu hukuman-hukuman ringan apabila mereka tidak mengamalkan ajaran agama. Inilah yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berikan pendidikan agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun paham memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita itu adalah bukti cinta dan sayang kita yang paling besar kepada mereka. Kenapa? Karena dengan itu kita menjaga mereka dari api neraka, dari penderitaan yang paling berbahaya. Dan sebaliknya, orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak adalah orang tua yang jahat kepada anak, yang tidak sayang kepada anak. Karena berarti dia tidak menjaga anak-anaknya dari api neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita perlu memahami kunci-kunci sukses kita dalam pendidikan anak kita. Maka di kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan meringkas 5 kunci utama agar kita sukses mendidik anak, yang saya pilihkan dan ringkaskan dari kitab Ashrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kunci sukses yang pertama adalah ghursul aqidati wal iman, menanamkan akidah dan keimanan, terutama akidah tauhid. Inilah jamaah sekalian kunci sukses yang paling besar dalam pendidikan anak kita. Ajarkan kepada mereka tauhid. Oleh karenanya
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menyebutkan tentang Luqman alaihi salam yang memiliki untayan-untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anak-anaknya. Maka dari banyaknya nasihat Luqman, nasihat beliau yang nomor satu adalah Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat ke-13. Jadi, dari banyaknya nasihat Luqman alaihi salam kepada anaknya, nomor satu adalah pendidikan tauhid. Menanamkan kepadanya agar tidak berbuat dosa syirik, yaitu dosa menuhankan selain Allah atau mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, atau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Kenapa jemaah sekalian ini harus menjadi pendidikan yang paling mendasar? Karena inilah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini, yang Allah tetapkan sebagai tujuan hidup kita dan misi utama diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan juga Allah tetapkan sebagai syarat diterimanya seluruh amal ibadah kita. Tanpa tauhid, nggak ada gunanya kita ajarkan anak kita sholat, puasa, zakat, haji. Amalan-amalan mereka akan tertolak. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Dan juga karena tauhid itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menanamkan kepada anak kita untuk selalu mementingkan hak Allah di atas segala sesuatu, itu pendidikan yang paling mendasar. Dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tauhid adalah kunci hidayah yang paling besar. Sebagaimana di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan dosa syirik sedikit pun, maka mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Keamanan artinya aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup ini supaya kita tidak tersesat. Maka dua nikmat ini sangat diperlukan oleh seorang hamba. Nikmat aman dan nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita untuk menggapai dua nikmat ini adalah dengan mentauhidkannya, membersihkan diri kita dari kesyirikan maupun kekufuran. Dan subhanallah, iblis pun tahu betapa urgennya tauhid dalam hidup seorang hamba. Bahwa iblis
tidak bisa menyesatkan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dan ini jangan sampai iblis tahu, tapi kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpah iblis dalam surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba-Mu yang memurnikan ibadah kepadamu. Karena orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan akan memberikan hidayah kepadanya, sehingga iblis mengetahui dia tidak akan bisa menyesatkannya. Dan lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi godaan yang sangat dahsyat untuk melakukan hubungan terlarang dari seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu bahkan mengajak dengan terang-terangan, sudah tidak malu lagi. Dan dia telah berhasil menjebak Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sebuah ruangan yang terkunci. Dia telah mengunci semua jendela dan pintunya. Dan Nabi Yusuf ketika itu adalah anak muda yang belum memiliki pasangan, yang syahwatnya sedang bergejolak karena masih muda. Ditambah lagi beliau jauh dari kampung halaman, tidak ada yang mengenal Yusuf dan keluarganya di negeri itu. Ini luar biasa godaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, dan yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini pun sangat dahsyat bahayanya. Betapa akses kepada hubungan terlarang di masa sekarang itu sangat mudah. Banyak wanita tanpa malu menjajakan dirinya di medsos. Begitu mudah untuk mengaksesnya melalui WhatsApp. Jadi, yang dihadapi anak-anak kita, bahkan dihadapi oleh kita sendiri di masa sekarang, untuk terjerumus dalam hubungan terlarang, itu juga sangat dahsyat bahayanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita keteladanan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dalam surat Yusuf ayat ke-24. Sungguh wanita itu sangat berkeinginan kepada Yusuf, dan Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama. Kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan tanda yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan di ruangan itu orang ketiga, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan sedang memarahi beliau, sehingga beliau pun selamat. Bahkan beliau berlari meninggalkan wanita tersebut. Wanita itu masih berusaha mengejar beliau, dan wanita itu berhasil memegang pakaian beliau dari arah belakang. Saking kencangnya beliau berlari, sehingga pakaian beliau pun robek. Begitu sampai di pintu,
pintu terbuka, suaminya pulang. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun selamat. Selamat dari perbuatan dosa yang sangat besar, selamat juga dari hukuman. Yang berlaku di dunia atas orang yang melakukan hubungan yang terlarang. Maka perhatikanlah apa sebab keselamatan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang memurnikan ibadahnya kepada kami, yang tidak mempersekutukan kami. Jadi inilah sebab utama Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita juga bisa memetik pelajaran bahwa tauhid adalah kunci utama hamba meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Itulah sebabnya tauhid harus menjadi pendidikan yang pertama dan seterusnya kita tanamkan selalu kepada anak-anak kita. Begitu pula pendidikan akidah secara umum. Penanaman keimanan di dalam hati anak kita. Sebagai contoh, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, ketika beliau masih berumur 9 tahun, maka Rasulullah SAW memberikan beberapa nasihat untuk anak yang masih sangat kecil tersebut. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang ketika itu baru berumur 9 tahun. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dan ini juga ada faidah ya. Ini metode pendidikan. Apa metode pendidikan yang bisa kita petik di sini? Kalau kita mau mengajarkan sesuatu, ajak dulu orang untuk perhatian. Jadi yang tidur tolong bangun. Ini pelajaran penting. Nabi SAW ketika mau mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan terlebih dahulu, wahai anak, aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Kenapa gak langsung saja beliau ajarkan? Tapi beliau kasih pembukaan terlebih dahulu. Tujuannya kata para ulama, untuk menarik perhatian. Karena kalau dia gak perhatian, apa gunanya kita sampaikan ilmu kepadanya? Jadi kalau jamaah gak perhatian, capek saya ngomong, tapi tidak ada gunanya. Jadi ini cara Nabi SAW mengajak dia perhatian. Di sini juga ada pelajaran cara beliau menyampaikan ilmu, yaitu sampaikan dulu secara global, kemudian rinci. Kata beliau, ada beberapa kalimat yang hendak saya sampaikan. Ini masih bersifat global. Tujuannya apa? Agar muncul rasa ingin tahunya. Lalu beliau menyampaikan satu persatu. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka.
Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Artinya akan selalu membimbingmu. Jagalah Allah maknanya adalah menjaga ketetapan-ketetapan yang Allah telah syariatkan bagi kita. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan untuk berdoa hanya kepada Allah yang satu saja. Diajarkan agar tidak meminta kepada manusia. Tidak pula bergantung kepada manusia. Kemudian, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa bermanfaat kepadamu sedikit pun kecuali yang telah Allah tuliskan bagimu. Beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu keimanan kepada takdir dan jangan bergantung kepada manusia untuk meraih suatu kemanfaatan. Bergantunglah hanya kepada Allah, karena dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Andai makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, mereka tidak akan sanggup menimpakan mudarat tersebut sedikit pun kecuali yang telah Allah tuliskan atasmu, yaitu di dalam catatan takdirnya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Maksudnya catatan takdir sudah usai, yaitu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, tidak akan ada perubahan. Sudah ditakdirkan semuanya, sudah ditentukan semuanya, nggak akan ada perubahan. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beriman kepada takdir. Inilah jemaah sekalian pendidikan yang paling utama. Tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Pendidikan akidah dan keimanan, terutama akidah tauhid. Kunci kesuksesan kita dalam pendidikan anak yang kedua adalah kathratud du'a, banyak berdoa. Karena yang bisa mengantarkan anak-anak kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menyebutkan doa para nabi dan orang-orang soleh untuk anak mereka. Di antaranya Allah sebutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak soleh. Doa ini boleh kita baca sebelum anak kita lahir maupun setelahnya. Meskipun kita sulit memiliki anak, bacalah doa ini. Para ulama ahli tafsir menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa ini dari sejak beliau muda
dan Allah pun mengabulkannya di umur beliau 80 tahun. Barulah mendapatkan anak yang pertama. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Juga di surat Ibrahim ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Dan ini juga menunjukkan kepada kita Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan dirinya dan anak keturunannya dari perbuatan dosa syirik. Karena itulah dosa yang paling berbahaya. Begitu pula di surat Ibrahim ayat ke-40. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan sholat dan juga anak keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Apapun kebaikan, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu pula Allah sebutkan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihima afdhalus salati wassalam di surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang muslim, yaitu orang yang selalu tunduk kepadamu, dan juga anak keturunan kami, jadikanlah mereka umat yang muslim, yang selalu tunduk kepadamu. Di surat Ali Imran ayat ke-38, Allah sebutkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar doa. Dan doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, di surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, jadikanlah dari istri-istri kami tersebut dan keturunan kami yang dapat menjadi penyejuk mata kami. Artinya, sejuk mata kita melihat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian beberapa doa di dalam Al-Qur'an. Menunjukkan ini penting. Kita sebagai orang tua bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan untuk anak kita, meskipun mereka
sedang nakal, meskipun kita sedang marah, tetap doakan kebaikan. Karena doa orang tua untuk anak mustajab. Betapa banyak orang tua yang menyesal karena mendoakan keburukan untuk anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkannya. Setelah itu dia baru menyesal saat sudah terlambat. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga, wada'watul madlum, doanya orang yang terzolimi untuk kehancuran orang yang menzoliminya. Tetapi jamaah sekalian, meskipun doa orang tua mustajab, namun bisa jadi doa kita terhalang. Karena apa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi perbuatan maksiat, agar doa kita tidak terhalang. Termasuk jemaah sekalian, doa yang perlu kita bacakan untuk anak-anak kita adalah memohon perlindungan untuk mereka. Dan bahkan itu sudah dimulai sejak mereka belum lahir. Sejak ayah dan ibu atau suami istri baru mau berhubungan. Dari malam pertama, Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami. Dan juga diawali dengan bismillah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata Nabi SAW, andai dari hubungan itu kedua suami istri itu dikaruniai anak, maka setan tidak akan bisa membahayakannya selama-lamanya. Begitu pula setelah mereka lahir, kita selalu memperlindungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi SAW untuk kedua cucu beliau yang ketika itu masih kecil, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan doa ini juga dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk Nabi Ismail dan Ishaq alaihimussalam ketika mereka berdua masih kecil. Apa doanya? U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Setiap orang tua harusnya sudah hafal ini. Artinya, aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa atau binatang buas dan mata yang dengki, supaya tidak kena ain. Bacalah selalu untuk anak-anak kita. Kunci kesuksesan kita dalam pendidikan anak yang ketiga adalah ar-rifqu war-rahmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini penting jemaah sekalian, karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu
tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Orang-orang terdekat kita akan meninggalkan kita kalau kita bersikap kasar, lagi keras. Suatu hari, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan ketika itu ada sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu sedang duduk di dekat Nabi SAW. Lalu beliau berkata, Inna li asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak, tapi tidak seorang pun yang pernah saya cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya lalu bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayang. Maksudnya, siapa yang tidak menyayangi makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyayanginya. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Aku tidak punya kuasa kalau Allah mencabut kasih sayang dari hatimu. Itu hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang tidak menyayangi anak-anaknya. Jadi subhanallah, sesungguhnya kasih sayang dan kelembutan kita kepada anak-anak kita adalah pintu untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sebagaimana dalam riwayat Muslim, ja'atni miskinah, pernah datang kepadaku seorang wanita miskin, tahmilu ibnataini laha, seraya membawa 2 putrinya. Fa'at'amtuha thalatha tamaratin, maka aku pun membagi untuk mereka 3 butir kurma. Karena jemaah sekalian, di masa awal Nabi SAW dan para sahabat berhijrah, mereka juga kesusahan. Sampai di rumah Nabi SAW tidak ada makanan, kalau ada pun sedikit. Sehingga Aisyah hanya bisa ngasih 1 orang 1 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, maka ibunya pun membagi untuk setiap putrinya 1 butir kurma. Jadi masing-masing sudah punya 1. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha, maka ibunya pun sudah mengangkat kurma yang merupakan bagiannya untuk dia makan. Fastat'amatha ibnataha, namun kedua anaknya minta tambah. Jadi mereka sudah makan duluan, sudah habis,
minta tambah lagi. Maka apa yang dilakukan sang ibu? Fashaqqati tamratal lati kana turidu an ta'kulaha bainahuma. Dia pun membagi dua kurma yang tadinya hendak dia makan, lalu dia berikan kepada kedua anaknya, sehingga dia tidak makan apa-apa demi kedua anaknya. Padahal anaknya sudah dapat, tapi karena sayangnya kepada anaknya, bagiannya dia berikan kepada anaknya meskipun dia sendiri kelaparan. Fa'ajabani sya'nuha, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun kagum dengan perbuatannya. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menceritakan perbuatan wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah mengharuskan dengan sebab itu wanita tersebut masuk surga, atau dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka. Jadi kasih sayang dan kelembutan kita kepada anak-anak kita, kebaikannya juga kembali kepada kita. Kunci pendidikan anak yang keempat adalah badlun nushi wat tawjih. Mengerahkan kemampuan kita, semua potensi kita untuk memberikan nasihat, bimbingan dan arahan-arahan untuk anak-anak kita. Dan disinilah jemaah sekalian pentingnya ilmu agama. Karena kita mau ngasih nasihat apa kepada anak kita kalau kita nggak tahu ilmunya? Faqidu syai' la yu'ti. Kata para ulama, orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi apa-apa. Dan para nabi telah memberi contoh terbaik untuk kita. Dalam surat Maryam ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati. Ismail memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Di surat Thaha ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam melakukannya. Dan jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting. Penulis hafizahullah mengatakan, dan ini sangat cocok dengan kondisi kita di bulan ini yang banyak hari libur. Maka di antara bentuk nasihat, bimbingan dan arahan kepada anak kita, kata penulis hafizahullah, wa yadkhulu fi tawjihil abna wa nushihim aidan. Dan termasuk pengarahan terhadap anak-anak dan nasihat untuk mereka juga adalah an yujannibal walid abna'ahu kullama yufsidu akhlaqahum wa dinahum. Hendaklah orang tua menjauhkan anak-anaknya dari semua yang dapat merusak akhlak mereka dan agama mereka. Misal contoh kata beliau, sima'ul aghani, mendengarkan nyanyian-nyanyian, wal qanawat ad-darah, dan channel-channel yang berbahaya. Sama saja di televisi, di YouTube ataupun di medsos. Jauhkan anak-anak kita darinya. Wal alat al-muharramah,
Begitu pula alat-alat yang haram. Contoh alat-alat musik. Orang tua harus menjauhkan anak dari alat-alat yang haram tersebut. Wa kadza yahdharu min adh-dhahab bi abna'ihi li amakinil lahwi al-muharram. Demikian pula, janganlah dia membawa anak-anaknya ke tempat-tempat hiburan yang haram. Contoh tempat hiburan yang haram adalah di tempat di situ ada nyanyian dan musik-musik, ada campur baur laki-laki dan wanita, apalagi para wanita tidak menutup aurat dengan baik. Jangan bawa anak-anak kita ke situ. Kalau kita membawa mereka ke situ, maka secara tidak langsung kita merusak mereka, naudzubillah. Dan yang paling berbahaya adalah membawa anak-anak berwisata ke tempat kekufuran dan kesyirikan. Ini sangat berbahaya. Di surat An-Nisa ayat 140, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan keras. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah Allah turunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini yang paling berbahaya. Kalau mengandung kesyirikan dan kekufuran, jangan kita bawa anak-anak kita ke situ. Meskipun orang tahu itu tempat wisata. Apalagi jelas-jelas perayaan hari raya atau acara-acara kekufuran seperti merayakan hari lahir Nabi Isa alaihi salam yang mereka yakini sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita datang ke situ, terlebih lagi membawa anak-anak kita ke situ. Ini sangat berbahaya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyadkhulil hammam bighairi izari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk ke tempat permandian, yaitu tempat permandian umum, tanpa menggunakan sarung, tanpa menutup aurat. Maksudnya, meskipun di tempat permandian itu semuanya laki-laki atau semuanya perempuan, tetap harus menjaga batasan aurat. Lanjutan hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyudkhil halilatahu al-hammam." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masukkan anak wanitanya ataupun istrinya ke tempat permandian umum. Contoh di pantai umum atau di kolam umum yang di situ mandi laki-laki dan wanita, maka tidak pantas seorang wanita ikutan mandi berenang di situ. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di hadapan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar. Maksudnya, meskipun dia nggak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Jadi, di mana tempat orang berbuat maksiat, kita nggak boleh ikut gabung di situ. Kemudian jemaah sekalian, Syekh juga mengingatkan, termasuk bentuk pengarahan dan nasihat kita kepada anak adalah memperhatikan dengan siapa anak kita berteman. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil."
seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Termasuk kata Syekh, sahabat dekat anak kita di masa modern yang tidak kalah bahayanya adalah HP mereka. Maka wajib, kata beliau, orang tua mengawasi apa yang ditonton anaknya di HP-nya, di YouTube-nya, di medsosnya, di grup-grup WhatsApp-nya. Wajib di bawah pengawasan orang tua. Kalau tidak, akan muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan menimpa anak kita. Dan ini sudah terjadi pada banyak anak-anak muda. Dan sekarang juga ada semacam aplikasi-aplikasi khusus yang dengan itu orang tua bisa mengawasi anaknya dari HP-nya sendiri. Itu perlu dicari tahu. Ada aplikasi khususnya, ada juga di bawaan aplikasi asalnya. Seperti mungkin di YouTube itu ada pengaturannya, yang dari situ orang tua bisa mengawasi apa yang ditonton oleh anaknya. Ini penting. Jangan kita biarkan anak kita bebas berselancar di dunia maya. Begitu pula waktu mereka bermain HP harus dibatasi. Harus dibatasi. Jangan sampai lebih banyak daripada waktu mereka membaca Al-Quran atau belajar atau permainan-permainan yang lebih bermanfaat. Yang kelima, yang terakhir. Betul yang kelima ya? Termasuk kunci utama suksesnya pendidikan anak-anak kita adalah al-qudwatul hasanah, teladan yang baik yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau begitu, orang tua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menjadi orang soleh. Jemaah sekalian, pembahasan ini sangat penting, sehingga ini bahkan perlu suatu pembahasan tersendiri. Namun secara singkat, saya ingin meringkas. Ada 10 pengaruh ketakwaan orang tua terhadap anak. Yang pertama adalah karena anak mencontoh kita. Sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang kedua, agar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan tentang 2 orang anak yatim yang dijaga oleh Allah, harta mereka pun dijaga. Maka di surat Al-Kahfi ayat 82 Allah sebutkan apa sebabnya? Wa kana abuhuma soliha. Orang tua kedua anak itu adalah orang soleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hufidha bisalahi abawaihima. Kedua anak itu dijaga karena kesolehan kedua orang tuanya. Yang ketiga, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita singgung tadi, kemaksiatan itu bisa jadi menghalangi doa kita dikabulkan. Dan yang keempat, agar terjalin cinta dan tidak terjadi permusuhan antara kita dengan anak kita. Karena di antara balasan Allah terhadap kesolehan kita, Allah jadikan orang lain mencintai kita. Dan kebalikannya, di antara balasan Allah atas maksiat yang kita lakukan, Allah akan jadikan orang yang tadinya mencintai kita menjadi benci. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, ma tawaddathnani, fafurriqa bainahuma illa bidambin yuhdithuhu ahaduhuma." Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah ada 2 orang saling mencintai lalu terpisahkan
mereka menjadi saling bermusuhan kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dan kalau anak kita sudah benci kepada kita, sulit kita untuk menasihatinya. Tapi kalau dia cinta, dia sayang kepada kita, akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan pengarahan terhadapnya. Yang kelima, agar rumah diberkahi. Karena rumah yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberkahi, Allah akan jauhkan dari setan dan malaikat akan masuk ke dalamnya. Kalau di dalam rumah itu ada kemaksiatan dan terus dilakukan, tidak mau bertobat, maka malaikat akan lari dari rumah tersebut dan akan dimasuki setan sehingga hilang keberkahan, dan itu pasti akan memberi dampak buruk kepada penghuni rumah. Yang keenam, agar anak kita terhindar dari sialnya maksiat. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Yasin ayat ke-19, qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul berkata, kesialan kalian disebabkan dosa kalian. Inilah jemaah sekalian, satu-satunya penyebab kesialan, yaitu maksiat yang dilakukan seorang hamba. Adapun mempercayai selain itu bisa mendatangkan kesialan, termasuk syirik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiratu syirkun, takut sial itu syirik. Apa kesialan maksiat yang bisa menimpa anak kita? Minimalnya adalah dia mungkin mencontoh kemaksiatan yang kita lakukan, atau dia diam saja, tidak mengingkari. Itu sudah suatu kesalahan. Dan paling minimal lagi adalah dia tidak mencontoh kebaikan dari kita. Maka ini yang dimaksud dengan kesialan menimpa anak kita. Tapi bukan bermakna orang tua yang berbuat salah lalu anak yang menanggung dosa, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh. Pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak yang ketujuh adalah dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, Allah akan permudah segala urusannya, dan Allah akan berikan jalan keluar atas semua permasalahan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan itu semuanya kita butuhkan untuk pendidikan anak kita. Yang ke-8, dengan takwa Allah akan ajarkan kepada kita ilmu. Dan mendidik anak perlu ilmu. Dan di surat Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Yang ke-9, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hidayah untuk mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dan ini sangat kita perlukan untuk anak-anak kita. Terutama saat anak-anak kita masih kecil, banyak keputusan dalam hidup mereka kita yang menentukan. Bisa jadi tanpa kita sadari, kita putuskan untuk mereka hal yang membahayakan mereka. Maka dengan takwa, Allah akan membimbing kita. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu furqan, hidayah untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan yang bermanfaat serta yang berbahaya. Yang ke-10, yang terakhir, pentingnya kesolehan orang tua adalah agar orang tua dapat memberi syafaat kepada anak kelak di hari kiamat. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan satukan mereka di surga. Maksud ayat ini kata para ulama ahli tafsir adalah Allah jadikan orang tuanya
memberi syafaat kepada anaknya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Orang tuanya beriman, anaknya pun masih punya iman. Artinya, anaknya tidak melakukan dosa yang membatalkan keimanan, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Meskipun mungkin dia melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, tapi bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, maka masih ada peluang bagi orang tuanya untuk memberi syafaat kepadanya. Adapun kalau dia musyrik atau kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi orang-orang musyrik itu syafaatnya para pemberi syafaat. Inilah 10 urgensi kesolehan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.